I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on the line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, salah satu dosen rekam medis di Stikes Dona Palembang. Puji dan syukur serta salam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini saya ada kesempatan untuk menjelaskan LPS dan materi pembelajaran saya. Materi pembelajaran saya yaitu Desain dan Manajemen Formulir. Ini merupakan mata kuliah inti di manajemen rekam medis. Jumlah SKS-nya atau bobot SKS-nya yaitu 2 SKS, dan adapun untuk keterampilan prodi yang harus mahasiswa capai yaitu aspek sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Adapun kajian materi pembelajaran tersebut yaitu konsep dasar media dokumen rekam medis atau DMM, standarisasi data pelayanan kesehatan, isi dan struktur rekam medis, tipe format rekam medis, konsep dasar desain formulir, prinsip dan formulir dan alur proses prosedur desain formulir, pengendalian formulir rekam medis, dan penerapan desain dan evaluasi formulir rekam medis. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar yaitu mampu memahami dan menjelaskan isi rekam medis, data administrasi, dan data klinis. Adapun penilaian indikatornya yaitu ketepatan menjelaskan isi rekam medis, data administrasi, dan data klinis. Di sini adapun bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran penugasan mahasiswa yaitu secara luring atau tatap muka, yaitu dengan diskusi, ceramah, pertemuan, tanya jawab, dan presentasi. Adapun bobot penilaian yang harus dicapai yaitu 100% untuk mahasiswanya. Untuk mempersingkat waktu dan lebih jelasnya lagi, maka kita langsung saja menyaksikan video pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan desain formulir, yaitu ada mata kuliahnya isi dan struktur rekam medis. Jadi ibu langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Oke, ini ada isi dan struktur rekam medis. Isi dan struktur rekam medis ini tercantum dalam Permenkes nomor 269 Permenkes garing 3 2008 tentang rekam medis, memuat tentang data administrasi dan data klinis. Jadi isi dan struktur rekam medis ini tidak bisa kita langsung bikin aja data, terus ada data klinis, data administrasi, tapi dia harus tercantum di Permenkes. Tidak bisa kita bikin saja. Legal atau tidak legalnya suatu administrasi atau isinya formulir itu dengan adanya Permenkes. Oke, ini ada rekaman tradisional atau modern. Pada praktik rekam medis tradisional berbentuk rekam dilaksanakan melalui kertas. Terus ada yang melalui folder map, ya. Terus ada praktik yang sudah modern itu abad ke-21, dia sudah di manajemen informasi, dia sudah MIP. Jadi berkembang lagi di era profesi, di era modern, mengumpulkan penyimpanan menganalisis data informasi melalui sistem rekam medis elektronik. Jadi dia awalnya kertas, berbentuk map, diganti lagi menjadi map, terus berganti lagi menjadi manajemen informasinya, terus berganti lagi menjadi elektronik. Semakin berkembangnya zaman, semakin berubah terus yang namanya manajemen, desain formulirnya. Nah, ini isinya dan otomatis rekaman tradisional itu berubah terus, ya. Ini ada isi rekam kesehatan medis. Dalam rekam kertas ataupun
administrasi, isi rekam medis kesehatan atau medis dibagi dalam data administrasi dan data klinis. Data administrasi itu yang seperti apa? Rekam medis dipengaruhi oleh bentuk pelayanan kesehatan. Itu data administrasi seperti keuangan, seperti TU, gitu-gitu ya. Terus kalau data klinis ya itu balik ke pasiennya. Tapi kalau data administrasi, data diri pribadi pasien, kalau data klinis diagnosisnya. Gitu ya perbedaannya. Terus ada data administrasi meliputi data demokrasi, keuangan, data informasi. Lembar data administrasi biasanya ditempatkan sebagai lembar awal. Dalam arti kata namanya, administrasinya, BPJS dan yang lainnya. Tapi kalau data klinis dia sudah masuk ke data diagnosisnya. Terus data administrasi setidaknya mencakup beberapa hal, diantaranya nama lengkap, nomor rekam medis, alamat lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, nama dan alamat keluarga, tanggal dan waktu, nama identitas lainnya. Berarti ini termasuk data administrasi menjadi data administrasi awal atau identitas pasien. Terus data administratif itu ada data demokrasi. Sudah dijelaskan tadi ya, kita persingkat saja dari data demokrasi, data keuangan, mengenai data-data formulir, aturan mengenai pengisian, umumnya data administrasi, itu diisi di awal semua. Pada saat pasien masuk ke rumah sakit, itu diisi di awal. Oke? Jadi perbedaannya data klinis dan data administrasi. Data administrasi itu diisi di awal semua. Pada saat pasien datang dari rumah ke rumah sakit, dia langsung diisi data administrasinya. Nah, ini contoh formulir pelepasan informasi. Pelepasan informasi itu yang gimana? Jadi kalau seandainya pasien datang, terus sudah didata ya administrasinya, terus ada informasi-informasi yang perlu kita sampaikan, kalian sebagai orang rekam medis, itu ada datanya untuk, maksudnya ada formulirnya untuk pelepasan informasi. Tidak bisa kita langsung bilang saja, ibu ini informasinya begini dari rumah sakit begini, tidak, tapi harus legal karena kalian orang rekam medis memang benar-benar harus legal. Dia ada datanya dan ada formulirnya. Segala sesuatu, mau dia pulang paksa, mau dia pelepas informasi dan yang lainnya, itu harus ada formulirnya. Tidak bisa kita cuma sekedar omong-omong doang atau seandainya cuma menyampaikan informasi dari lisan, tapi dia harus ada yang tertulis dan itu legal. Oke. Terus ini formulir sertifikat medis penyebab kematian. Ini juga kalau seandainya pasien dinyatakan meninggal, tidak bisa kita langsung bilang innalillahi, bilang sama keluarganya, sudah ibu bapak keluarga ini meninggal, tidak bisa. Jadi dinyatakan meninggal itu kalau ada surat kematian. Jadi harus ada formulirnya juga. Karena kenapa? Data-data yang kayak gini dipergunakan nanti pas pelepasan dia keluar dari rumah sakit. Ini contoh formulir sertifikat kematiannya ya. Oke, itu bisa dibaca saja, dilihat. Ini koresponden, ini rekam medisnya, ini contoh lembar. Lalu ini data klinis. Nah, baru kita balik ke data klinis. Data klinis itu kayak kata ibu tadi, dia tentang pengobatan, diagnosis, dan rangkaian dari pengobatan dari awal anamnesa sampai dia dinyatakan sembuh atau dinyatakan meninggal atau dinyatakan pulang. Itu data klinis, ya. Atau data klinis itu biasanya ini sudah yang namanya mengisinya itu perawat, bidan, dokter, bukan kita lagi. Tapi baliknya pasti ke rekam medis berakhirnya. Oke, kalau data administrasi itu yang mengisi orang rekam medis, kalau data klinis itu yang mengisinya sudah dokter, bidan, dan perawat. Tapi berkas ini tetap dipulangkan ke orang rekam medis. Ini ada riwayat penyakit, operasi, formulirnya ya, ada anamnesanya. Riwayat penyakit, riwayat dan kondisi penyakit, penyakit yang serupa atau yang terkait dalam keluarga. Intinya formulir ini ada semua di anamnesa. Pas pertama anamnesa formulir itu lengkap. Makanya kata ibu awal kita masuk itu kita sudah bisa membedakan formulirnya untuk
penyakit apa dan masuk ruangan apa. Jadi sudah tahu, ya. Jadi administrasinya sama, itu formulirnya sama. Tapi pada saat dia mau berobat ke dokter mana, kita sudah tahu apakah ke PK atau ke penyakit dalam atau ke anak-anak atau ke ibu-ibu, kita sudah tahu. Di situ gunanya orang-orang medis awalnya, ya. Itu maknanya ada manajemen dan desain formulir. Ini ada contoh formulir anamnesa. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini ada formulir pemeriksaan. Kalau yang tadi biasanya administrasi keuangan dan yang lain-lain ya, pokoknya data pribadi ya. Kalau data klinis itu keadaan umumnya, tanda vitalnya, terus konsultasinya di mana, laboratoriumnya di mana, radiologinya di mana. Pokoknya pemeriksaan secara klinis, diagnosis semuanya dari awal kata ibu tadi sampai dia pulang atau dinyatakan sembuh atau meninggal. Oke? Ini contoh pemeriksaan fisik. Jadi semuanya ini ada di formulir kita. Nanti kalian bakal menemukan yang formulir kayak gini kalau seandainya sudah dinas di rumah sakit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti dengan pernyataan ibu atau penjelasan ibu, boleh ditanyakan. Nanti kita diskusi, boleh nanti bertanya dengan pertanyaan yang satu. Kalau seandainya tidak mengerti, boleh ditanyakan lagi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya, ya, tanyakan. Saya, ya. Perkenalkan, nama saya Putri Sahara Deva. Saya mau tanya, mengapa harus ada rekam medis seseorang setelah menyelesaikan administrasi di rumah sakit? Oke, terima kasih Putri. Pertanyaan yang bagus. Jadi gini ya, kita balik lagi ke awal. Ke awal ini apa sih fungsi formulir rekam medis? Rekam medis itu apa fungsinya? Rekam medis itu merekam jejak dari awal sampai dia selesai keluar dari rumah sakit. Jadi perlu kalian ketahui, legal atau tidak legalnya suatu rumah sakit atau pasien tersebut tergantung dari formulir tersebut. Ya, jadi formulir itu walaupun dia cuma secari kertas atau cuma seonggok kertas gini, dia itu legalnya rumah sakit. Makanya kalau terjadi apa-apa selalu ada, seandainya ya terjadi malpraktek atau apapun, yang dipanggil itu pasti orang rekam medis duluan, dilihat dulu jejak rekam medisnya ya. Jadi kalau kita awalnya pasien itu masuk rumah sakit, sudah ada administrasinya, otomatis memudahkan kita untuk pengobatan. Karena kenapa? Dia jelas namanya, dia jelas tempat tinggalnya dan yang lain-lain, ada BPJS-nya dan semuanya. Terus apakah stop di administrasi itu sendiri? Enggak, ngapain ke rumah sakit kalau seandainya cuma di administrasi itu doang ya. Itulah gunanya formulir. Formulir itu satu input dari administrasi sampai ke data rekam medis, dari yang kata ibu dari awal masuk anamnesa sampai dia dinyatakan pulang atau dinyatakan sembuh atau kontrol atau rawat jalan lagi atau dia dinyatakan meninggal. Jadi lengkap formulir tersebut di dalam rekam medis. Kenapa perlunya catatan rekam medis setelah catatan administrasi? Tidak mungkin kan kalau seandainya kita menulis saja pasiennya kita tulis, pulangnya kemana dan yang lain-lain. Terus tidak ada catatan anamnesanya, rekam medisnya. Apa yang mau diperiksa? Ya, apa yang mau diperiksa? Terus dia sakit apa? Sedangkan kalian di sini aja ibu nggak tahu apa mau kalian. Sama kayak di rumah sakit, sebanyak pasien di situ, apakah dokter tahu nih maunya pasien itu apa? Terus kalian juga pada saat sudah diperiksa dokter, pada saat nanti mungkin ada yang namanya pengklaiman BPJS, apakah kalian bakal tahu penyakit apa si pasien? Kalau tidak ada data rekam medisnya ya, jadi harus ada data administrasi dan data rekam medis. Bisa nggak kalau seandainya ada data rekam medis nggak ada data administrasi? Nggak bisa juga. Masa iya kita menuliskan penyakit orang tapi orangnya nggak ada? Hewan dong, ya kan? Nggak bisa. Jadi satu kesatuan di dalam formulir itu, satu kesatuan yaitu data administrasinya dan data klinisnya. Jadi sini ngerti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau belum jelas mau ditanyakan. Ada lagi? Apa kalau mau ditanyakan lagi?
Silakan kalau mau bertanya lagi tentang isi dan rekam medis. Nanti kan kalian yang bekerja di rumah sakit dan kalian yang megang formulir, karena kan mata kuliah kita ini di manajemen dan desain formulir. Jadi memang yang mendesain formulir siapa? Kita, orang rekam medis, bukan dokter. Dokternya mengisi saja. Perawat bukan juga, bidan bukan juga, kalian yang mendesainnya. Jadi makanya setiap masuk itu kalian, seandainya ada pasien, dari awal situ sudah dijelaskan dan kalian sudah tahu formulir apa saja yang harus kalian persediakan di situ pada saat kalian mendata administrasi mereka. Oke? Jadi sudah tahu, oh ibu ini pasien untuk rawat jalan, dia kontrol, dia ibu ini punya penyakit dalam. Jadi penyakit dalam kita sudah tahu formulir apa saja yang harus disiapkan. Oke, dah sampai di sini, ngerti? Oke. Untuk minggu depan kita ada tugas. Nanti dikumpul ke sini, kita bikin, kalian satu orang bikin yang namanya atau bawa desain formulir, baik itu dari PK ataupun dari anak-anak atau penyakit dalam ataupun untuk yang lain-lainnya. Jadi nanti dibagi per kelompok, setiap kelompok itu dapat tugas untuk yang setiap penyakit tadi yang dijelasin. Oke, ngerti? Ya. Oke, untuk mata kuliah hari ini Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.